Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqul tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa beribadah. Dan di antara salah satu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menuntut ilmu syar'i. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan hari ini, yakni setiap hari Kamis, kami menemani Anda dalam program kajian Tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat Ilsi MAG, hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala beliau nanti akan melanjutkan pembahasan berikutnya atau ayat berikutnya dari surah Al-Baqarah. Ya, ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan di kesempatan pagi hari ini di ayat 219 sampai dengan ayat 220. Dan seperti biasa kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Kami persilahkan bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 081190079113. Baik, kami persilahkan bagi pemirsa yang sudah menyimak tayangan kajian di pagi hari ini untuk menyiapkan perangkat alat tulis, barangkali ada faedah-faedah yang nanti dirasa penting apa yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz telah tersambung dari kediaman beliau di Cilengsi. Sebelum memulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Insyaallah, Ustaz, gimana kabar antum dan keluarga di sana, Ustaz? Alhamdulillah, kami semua baik dan semoga antum dan seluruh kru Ahsan TV juga baik-baik dan sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di kesempatan hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang berupa nikmat agama maupun nikmat dunia yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang di antara salah satu nikmat tersebut adalah kemudahan yang Allah berikan bagi kita semua untuk bersama-sama mentadaburi Al-Quran, mentadaburi kitabullah Azza wa Jalla, berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maksudkan dari diturunkannya
kitab Al-Quran kepada kita semua. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kitabullah Al-Quran adalah petunjuk, bimbingan bagi kita semua. Kita akan tersesat jika kita jauh dari Al-Quran. Dan tentunya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembimbing kita, sebagai petunjuk, kita harus mengkajinya, memahaminya, mempelajarinya. Meskipun tidak banyak, meskipun 1 ayat, 2 ayat, ya itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana yang dinukil oleh Abdurrahman As-Sulami rahimahullah bahwasanya para sahabat mengatakan, kunna idza ta'allamna asyra ayatin la nujawizuha hatta ta'allamna ma fiha minal ilmi wal amal. Dulu apabila kami mempelajari Al-Quran 10 ayat, kami tidak beranjak berpindah kepada ayat lainnya selanjutnya sampai kami benar-benar mempelajari ayat-ayat tersebut secara ilmu, secara teori maupun secara prakteknya. Maka ya adalah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bersama-sama mengkaji Al-Quran ini. Dan insya Allah ta'ala, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan membahas di kesempatan ini surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang maknanya mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka di sini kaum muslimin, para sahabat. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum ya al-khamr dan juga al-maisir. Al-khamr artinya minuman keras. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum yang berkaitan dengan minuman keras. Hukum meminumnya, hukum menjualnya, hukum membelinya, hukum menuangkannya, ya, seluruh proses, ya baik dari pembuatan, penjualan, dan juga pemakaian daripada khamr, ya. Dan khamr itu bukan hanya minuman keras, karena khamr adalah segala sesuatu yang bisa menutup akal. Ya, segala sesuatu bisa menutup akal, menghilangkan akal sehingga tidak sadar, baik berupa minuman seperti minuman keras atau berupa makanan, berupa obat-obatan yang masuk di dalamnya adalah narkoba. Ya, narkoba yang dikonsumsi berupa serbuk, pil, dan lainnya. Mereka bertanya kepadamu tentang ya khamr sebagai ya semangatnya mereka mencari ilmu. Mereka tidak bertanya tentang pengertiannya, karena khamr sudah dipahami, sudah mafhum. Tetapi mereka bertanya tentang hukumnya. Dan mereka juga bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang hukum berjudi, al-maisir. Ya, bertaruh. Maka jawablah kepada mereka, sesungguhnya
pada khamr, minuman keras atau sejenisnya, dan juga pada judi, ya, itu terdapat mudarat, kerusakan dan juga bahaya yang sangat besar dan banyak sekali. Sampaikan kepada mereka, wahai Rasulullah, bahwasanya pada khamr, minuman keras, atau apapun yang bisa menghilangkan akal, ya, menutup akal, dan juga pada judi itu terdapat bahaya atau kemudaratan yang sangat besar sekali, yang sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Ya, sangat berbahaya bagi agamanya, bagi dunianya. Sangat berbahaya bagi akal, yang memudaratkan akal dan memudaratkan harta. Meskipun pada keduanya ada manfaat. Ya, khamr dan judi ada manfaat dari sisi bisa mendapatkan harta, bisa jualan, ya. Tetapi walaupun ada manfaatnya, kerusakannya, dosanya, hukumannya itu lebih besar daripada manfaat tersebut. Mengapa? Mengapa, ya, kerusakan dan dosanya lebih besar untuk dunia, untuk agama, ya, untuk akhirat? Karena baik khamr, minuman keras atau semisalnya, maupun judi, ya, itu bisa menghalangi seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seseorang dari salat. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan, terjadinya perkelahian, kebencian di antara manusia. Bisa merusak harta, ya, merusak akal, kerusakan-kerusakan yang, ya, tidak sedikit, yang sangat banyak. Dan ayat ini, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah pendahuluan, ya, pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju pengharaman khamr dan juga judi secara mutlak. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang seberapa besar, ya, harta yang harus diinfakkan, disedekahkan. Maka jawablah, sebaik-baik harta yang diinfakkan itu ukurannya adalah harta yang melebihi daripada kebutuhan. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, jika ada lebih, maka infakkan. Jangan sampai berinfak tetapi kebutuhan pokoknya kekurangan. Ya. Yang demikian itu tentang penjelasan khamr, judi, tentang seberapa besar yang harus diinfakkan adalah penjelasan yang sangat jelas yang Allah, ya, jelaskan bagi kita semua, bagi kalian wahai kaum muslimin, ya, berupa ayat-ayat dan hukum syariat agar kalian memikirkan, ya, bertafakkur tentang apa yang bermanfaat di dunia dan akhirat sehingga kalian mengejarnya, dan apa yang memudaratkan bagi dunia dan akhirat sehingga kalian menjauhinya. Fid dunya wal akhirah. Di ayat selanjutnya, fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bahwasanya para sahabat, ya, manusia yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang hukum daripada khamar, hal-hal yang memabukkan, baik minuman keras, kalau di zaman sekarang ada berbentuk narkoba, dan juga segala bentuk perjudian. Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena orang yang berakal, ya, ketika memperhatikan minuman keras, memperhatikan perjudian yang memiliki dampak buruk, ya, bagi kehidupannya, yang menyelisihi fitrah, maka akan bertanya-tanya tentang hukumnya. Ya, apa hukumnya? Saat itu belum diturunkan ayat pengharaman khamar secara mutlak. Ya. Maka dijawab, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Menjawab dengan penjelasan bahwa pada khamar dan juga maisir, pada minuman keras dan sejenisnya dan juga judi itu terdapat kemudaratan, terdapat bahaya yang sangat besar, meskipun mungkin ada manfaatnya. Dan terkait dengan khamar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, 4 tempat yang menunjukkan proses dari pengharaman khamar. Yang pertama, ayat yang menunjukkan awalnya khamar itu boleh. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min samaratin nakhili wal a'nad tattakhiduna minhu wa rizqan hasana." Dan juga dari buah-buahan kurma, anggur, kalian menjadikan dari buah-buahan tersebut, ya, sebagai khamar, sebagai rezeki yang baik. Saat itu hukumnya masih diperbolehkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ke-219 dari surat Al-Baqarah. Tidak langsung, ya, mengharamkan, akan tetapi menjelaskan bahwa pada minuman keras itu meskipun ada manfaatnya sedikit, ya, beberapa manfaat secara duniawi, tetapi kerusakannya, dosanya jauh lebih besar. Kerusakan dunianya dan dosanya nanti di akhirat. Sehingga kalau begitu, ya, orang yang berakal akan lebih memilih menghindari kerusakan yang jauh lebih besar jika orang sehat akalnya. Meskipun waktu itu belum diharamkan, ya, maka melihat kerusakan khamar yang begitu besar, mereka akan meninggalkan khamar jika akal mereka sehat. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya khamar itu diharamkan di waktu tertentu. Ya, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendirikan salat dalam kondisi mabuk. Ya. Ada seseorang karena dia dalam kondisi mabuk kemudian sholat, dia tidak tahu apa yang dia baca dan bagaimana apa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala larang mereka. Larang mereka untuk mabuk, ya, meminum minuman keras
kemudian mereka dalam kondisi mau sholat. Maka diharamkan ketika mendirikan sholat, ketika melaksanakan sholat, diharamkan mabuk. Tapi belum secara mutlak. Baru yang terakhir, yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh." Ya. Allah melarang secara mutlak, wahai orang beriman, sesungguhnya ya khamar, maisir, ansab, azlam itu semua ya adalah najis dan termasuk amalan-amalan syaitan. Maka jauhi. Maka diperintahkan untuk menjauhi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamar itu bertahap. Ya. Tadinya boleh. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mudarat-mudarat dari khamar tersebut. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah melarang seseorang mabuk dalam kondisi salat, dan surat Al-Baqarah ayat 90 ya, Allah melarang khamar secara mutlak. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa para sahabat, manusia hidup bersama Rasulullah SAW, bertanya juga tentang ya ukuran yang paling tepat untuk diinfakkan. Seberapa banyak? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjelaskan bahwa ukuran terbaik adalah yang lebih daripada kebutuhan. Setelah kebutuhan pokok, kebutuhan kita, keluarga kita terpenuhi, ya kemudian sisanya itu diinfakkan. Ya, karena apa? Memenuhi kebutuhan baik diri supaya tidak minta-minta maupun keluarga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, kita butuh harta supaya kita tidak minta-minta kepada orang lain. Keluarga, anak, istri juga membutuhkan harta ya agar kebutuhan mereka terpenuhi. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka tidak memiliki pakaian, tidak memiliki tempat tinggal. Ketika mereka sudah terpenuhi, maka yang lebih daripada itu ya kita infakkan fi sabilillah. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya penjelasan Allah berupa hukum dan syariat itu agar kita perhatikan karena mengandung maslahat bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Ya. Maka hendaknya para pemegang kebijakan memperhatikan ayat ini jika dia seorang muslim. Ya. Bahwa minuman keras yang beredar di tengah masyarakat, ya, bir ataupun narkoba, itu sangat berbahaya sekali bagi dunia mereka, ya, sehingga mereka mabuk-mabukan, mereka berbuat yang tidak baik. Tidak sedikit, ya, seorang ayah meruda paksa anaknya karena mabuk, atau menemui siapapun wanita yang ditemuinya karena mabuk. Tidak sedikit orang membunuh karena mabuk. Ya, menabrak, ya, membahayakan orang di jalan raya karena menyetir dalam kondisi mabuk. Dan lain sebagainya. Betapa banyak kerusakan. Ya. Demikian juga perjudian. Betapa banyak orang-orang yang bangkrut karena perjudian. Ya. Maka jangan melihat dari manfaat-manfaat yang sedikit. Dan manfaatnya itu hanya bersifat duniawi. Memang ada keuntungan dari jual beli miras, ya, ada sedikit keuntungan di sana. Tetapi hendaklah ya mereka ingat bahwa khamar yang diharamkan ini, ya, jika ditinggalkan akan mendatangkan maslahat.
jika dibiarkan akan mendatangkan mudarat. Ya. Ini penjelasan singkat dari ayat tersebut. Kita bisa lanjut terlebih dahulu ya. Di ayat selanjutnya nanti kita ambil faedahnya di akhir dari kedua ayat ini. Ayat 220 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim." Ya. Di dunia dan juga di akhirat. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama ahli Quran yang menganjurkan untuk menyambung ayat ini. Jadi, ayat 219 disambung hingga di dunia wal akhirah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Disambung. Ya. Jadi penjelasan yang sangat jelas yang Allah ya sampaikan kepada kita dari ayat-ayat hukum-hukum syariat itu agar kalian tafakkur memikirkan apa yang bermanfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia wal akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim. Bagaimana ya kita bergaul dengan mereka? Bagaimana kita mengelola harta-harta mereka yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Ya. Maka jawablah dari pertanyaan tersebut bahwa memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kita diamanahi harta anak yatim, maka bagaimana memperbaiki ya kondisi perekonomian mereka, kehidupan mereka, itulah yang terbaik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu yang harus ya diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui mana yang berbuat kerusakan, menyia-nyiakan harta anak yatim, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui siapa yang berbuat islah ya, yang semangat untuk mengelola harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu Allah akan mempersulit kalian dengan mengharamkan ya mengelola harta mereka anak yatim. Mengharamkan menggunakan harta mereka ya dan tercampur dengan harta kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha perkasa dalam kerajaannya, maha bijaksana dalam penciptaan, pengaturan, dan juga syariat-syariatnya. Ya, jadi di dalam ayat ini, ayat ke-220, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal yang sama dari ayat sebelumnya. Semangat para sahabat ya dalam
mengetahui hukum atau tata cara mengelola anak yatim dan juga harta mereka. Maka Allah jelaskan kepada mereka ya bahwa dalam mengelola harta mereka harus didasari dengan keinginan ya memperbaiki, mengembangkan agar ya perekonomian nanti anak-anak tersebut, anak-anak yatim tersebut lebih baik. Tidak menyia-nyiakan, ya tidak membuat kerusakan dengan menyia-nyiakan harta mereka, dihambur-hamburkan hingga habis atau pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan Allah mengingatkan bahwasanya mereka adalah saudara kita yang harus kita perhatikan kemaslahatan mereka. Maka ya dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran para pemirsa Santip yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antaranya adalah semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk mengetahui ya hukum-hukum atau syariat yang harus mereka kerjakan. Yang harus mereka kerjakan. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, mereka begitu semangat. Sehingga ya mereka tidak menyia-nyiakan untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita tiru para pemirsa. Ya, hal-hal yang kita butuhkan dari urusan dunia, terlebih urusan akhirat, harus kita tanyakan. Harus kita cari tahu. Ya kita pahami, jika tidak paham, maka kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kemudian, pelajaran juga dari dua ayat ini adalah bahwa agama Islam itu ya datang untuk ya menghasilkan berbagai macam maslahat. Ya datang dengan berbagai macam kebaikan, maslahat ya. Dan juga datang untuk mencegah, menghindari dan menjauhkan dari segala kerusakan. Maka jika syariat Islam ditegakkan, akan tercapai berbagai macam kebaikan, kemaslahatan, dan akan terhindar dari segala macam keburukan dan juga kerusakan. Ya. Maka jika ada yang mengklaim suatu amalan bahwasanya itu ya kebaikan namun ternyata mendatangkan kemudaratan, maka bisa kita pastikan itu bukan bagian daripada syariat. Sebagai contoh misalnya, ya, berdemonstrasi dengan mengarahkan ya masyarakat melakukan pengepungan, ya, untuk menuntut suatu kebijakan kepada pemerintah. Apakah itu mendatangkan maslahat ataukah mudarat? Ya, seperti yang dilakukan oleh berbagai negara. Ya, jika mereka menuntut sesuatu, mereka mengerahkan massa, berdemonstrasi. Ya, apakah hal itu mendatangkan maslahat atau mudarat? Apakah itu cara yang terbaik untuk menyampaikan pendapat? Ataukah mengirimkan perwakilan untuk bertemu? Ya, jika ingin kepada eksekutif, maka bertemu dengan eksekutif. Jika ingin bertemu dengan yudikatif, maka bertemu dengan yudikatif. Ingin bertemu dengan presiden, ingin bertemu dengan ya, anggota dewan. Apakah mendatangkan massa yang begitu banyak jumlahnya? Seperti di tahun 98, ya, sehingga terjadi berbagai macam tragedi. Tragedi Semanggi 1, Semanggi 2,
Ya. Ataukah perwakilan-perwakilan saja yang datang ke pihak-pihak terkait? Manakah yang maslahat? Ya. Jika ternyata membawa massa yang begitu banyak, yang sulit untuk dikontrol emosi mereka, ya, dan berbagai macam tujuan mereka, sehingga bisa menimbulkan anarkisme, ya, tindakan anarkis, melempar dengan batu, membakar ban, menyakiti aparat, yang kadang mendapatkan, ya, sikap berlebihan dari aparat juga. Aparat yang memukul, aparat yang menembak, sehingga berjatuhan korban dari kedua belah pihak. Yang kita saksikan dari banyak demonstrasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah itu keburukan atau kebaikan? Apakah itu maslahat atau mudarat? Ya, maka Islam tidak datang dengan kemudaratan. Islam datang dengan kemaslahatan. Bagaimana Islam, ya, mengajarkan untuk menyampaikan pendapat? Apakah dengan membawa massa seperti itu, ataukah dengan cara lain? Islam datang dengan cara yang sangat baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayam soha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan. Fal yakhlu bihi, ya, fal yakhud biyadihi wal yakhlu bihi, fa in qubila fadzaka wa illa faqad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, ya, maka janganlah menasehatinya secara terang-terangan, diumumkan di mana-mana, ya. Hendaklah dia datang, pegangannya berdua dengannya, empat mata, sampaikan masukan-masukannya, nasihat-nasihatnya. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka sudah menunaikan kewajiban. Metode seperti inilah yang mendatangkan maslahat bagi negara. Ya, seperti yang dilakukan beberapa tokoh ketika ingin memberikan masukan kepada, ya, pemerintah. Mereka datang ke istana, mereka datang ke gedung DPR, MPR, mereka sampaikan, ya, sebagai perwakilan. Sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan, tidak ada tindakan anarkis. Ya. Dan lebih menunjukkan keikhlasan dari sang pemberi nasihat kepada yang dinasihati. Berbeda dengan tindakan orang-orang yang membawa massa dari berbagai macam daerah, dengan berbagai macam latar belakang, tujuan. Ada penyusup-penyusup yang mungkin masuk kepada barisan, ya, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang tidak baik. Metode mana yang lebih baik? Metode dari Yunani, ya, ataukah metode dari Islam dalam cara menasehati pemerintah? Ya, hanya orang berakal yang bisa memahaminya. Ya, jadi Islam datang untuk, ya, mendatangkan berbagai macam maslahat dan menghindarkan mudarat. Ketika Islam mengharamkan khamr dan juga perjudian, ya, maka itu untuk menjauhkan masyarakat dari keburukan, dari kemudaratan. Jangan sekali-kali tergiur dengan investasi, ya, keuntungan, pajak, dan lain sebagainya, tetapi memudaratkan masyarakat. Memperbanyak masyarakat yang teler dan mabuk, ya, karena regulasi yang tidak baik, ya, pembenaran atau dukungan kepada minuman keras. Kita bersyukur, ya, di negeri kita minuman keras, ya, dibatasi. Tetapi kita juga berharap agar benar-benar, ya, diterapkan bahwa bagi kaum muslimin hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bagi kaum muslimin diharamkan sehingga tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya, tidak boleh mengkonsumsinya. Kemudian pelajaran berikutnya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, hendaknya seseorang mampu yang mempertimbangkan mana yang maslahat, mana yang mudarat. Ya. Dan lebih mengedepankan menjauhi kemudaratan daripada mendapatkan sedikit kemaslahatan. Sebagaimana dalam kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan, keburukan itu harus didahulukan daripada mendapatkan ya manfaat. Kemudian ayat ini juga menunjukkan, kedua ayat ini, semangat para sahabat untuk mengetahui ya tentang apa yang sebaiknya diinfakkan dan seberapa besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadikan harta itu sebagai wasilah menuju akhirat. Mereka ingin berinfak. Mereka jika bekerja keras mendapatkan harta yang mereka pikirkan bagaimana saya berinfak. Sehingga mereka bertanya, seberapa banyak yang harus diinfakkan? Apa yang sebaiknya diinfakkan? Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan itu lebih baik daripada infak. Ya. Jadi kalau Bapak ada kebutuhan, ya, para pemirsa memiliki kebutuhan, kemudian ada pilihan untuk berinfak, maka memenuhi kebutuhan itu lebih diutamakan daripada berinfak. Karena memenuhi kebutuhan itu hukumnya wajib. Ya, memenuhi kebutuhan itu hukumnya wajib. Ini, ya, ada pengecualian yang disebut dengan azimah. Ketika kita butuh makan, ya, namun ada saudara kita yang jauh lebih membutuhkan kelaparan, maka tingkatan tertinggi adalah itsar. Ya, itsar. Kita butuh makan, tapi kita lihat saudara kita jauh lebih butuh, sehingga kita dahulukan kepentingan saudara kita daripada diri kita sendiri. Maka, ya, ini itsar bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Tetapi jika ya dia penuhi kebutuhan dirinya lebih dulu, ya tidak berinfak dulu, maka itu pun sangat baik. Ya, namun jangan sampai itsar tersebut menjadikan dirinya celaka. Maksud ayat ini adalah demikian. Jangan sampai kita mendahulukan saudara kita, kemudian kita mati karena kelaparan. Ya bukan seperti itu. Ya kita butuh, tetapi ini jauh lebih membutuhkan. Artinya kita masih ada waktu mungkin untuk mencari kembali, sedangkan dia dalam kondisi darurat yang harus makan saat itu juga. Ya, jadi ini ya terkait dengan bahwa memenuhi kebutuhan itu lebih utama daripada berinfak. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan adanya hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap perbuatan Allah, baik ya yang bersifat kauniyah maupun syar'iyah, itu mengandung hikmah yang sangat besar. Ya, mengandung hikmah yang sangat besar. Terkadang kita mampu untuk mengetahui hikmahnya, tetapi terkadang juga ya kita belum sampai atau belum mampu untuk mengetahui hikmahnya. Tetapi kita harus yakin ada hikmah di balik itu. Hikmah khamr diharamkan, pasti ada hikmah. Hikmah sholat, pasti ada hikmah. Dan disyariatkan puasa, pasti ada hikmah. Dan lain sebagainya. Pelajaran berikutnya, bolehnya kita mengelola harta anak-anak yatim. Ya, harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, yang digunakan untuk kemaslahatan mereka, ya, berusaha untuk mengembangkannya. Kalaupun kita terpaksa harus menggunakan, maka hanya sebatas kebutuhan ketika kita mengurus anak yatim tersebut.
Berikutnya, penetapan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu la'anatakum. Jika Allah menghendaki, Allah akan mempersempit dan menyulitkan kalian. Ya. Jadi Allah memiliki kehendak. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kehendak Allah ada dua, ya, yang bersifat kauniyah, yang bersifat syar'iyah. Nah, yang bersifat kauniyah itu pasti terjadi. Adapun yang bersifat syar'iyah, ya, maka tidak mesti terjadi. Yang bersifat kauniyah, adanya mukmin, adanya kafir, itu pasti terjadi. Kadang Allah cinta seperti keimanan, kadang Allah benci kekufuran. Adapun iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, ya, itu belum tentu terjadi, tetapi Allah pasti mencintainya. Allah pasti mencintainya. Demikian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjelasan dari dua ayat ini semoga bisa kita ambil pelajarannya, kita bisa ambil faedahnya, ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan kepada moderator Abdul Rahman di studio. Tafadhol. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dan faedah-faedah penting dari apa yang sudah dijelaskan. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelepon yang masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Yang pertama, Ustadz, dari pemirsa yang bertanya terkait tentang masalah sholat, Ustadz. Baik, yang pertama, Ustadz, dari pemirsa dari Jambi, beliau bertanya terkait tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Abren Yusuf dari Jambi, ingin bertanya, di tempat kami sekarang sedang booming tentang pelaksanaan qada sholat wajib. Yang saya tanyakan, apakah hukumnya wajib dan adakah contoh dari Rasulullah SAW tentang masalah hal ini? Jazakumullahu khairan, mohon nasihat dan penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan qada salat itu ya tidak ada. Ya. Disebutkan dalam athar umirna, ya, bi qada'i shaum wala qada' fi shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ketika seseorang, ya, meninggalkan salat secara sengaja, ya, secara sengaja, maka jika dia meninggalkan karena tidak mengakui salat itu wajib atau mengingkari kewajiban salat, jumhur ulama, ya, menghukuminya sebagai orang yang kafir jika dia mengatakan salat itu wajib. Karena tentang kewajiban salat ini termasuk ma'lumun fid din bid-darurah, yang sudah diketahui secara otomatis oleh setiap muslim dan muslimah. Rukun Islam yang kedua, ya. Tetapi jika seseorang meninggalkan salat karena malas, ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Ahmad berpendapat hukumnya kafir juga. Tetapi jumhur, mayoritas ulama menyatakan dia tidak kafir tapi berdosa besar saja meninggalkan salat. Dia harus bertaubat. Nah, ketika bertaubat itu dia tidak perlu mengqadanya. Ya, cukup dia bertaubat dan kemudian, ya, di waktu salat yang lainnya dia kemudian salat sesuai dengan waktunya. Karena salat harus pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya salat itu
ya diwajibkan atas orang beriman pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi seseorang meninggalkan sholat, ya dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus mengqadanya. Kemudian dia sholat di waktu berikutnya. Ya. Adapun orang yang tertidur, ya orang yang tertidur karena tidak sengaja, karena mungkin amalan-amalan yang baik, misalnya dia menjadi sukarelawan, ya di daerah bencana atau berperang fisabilillah hingga kelelahan, ya sehingga ketika terbangun dia melihat waktunya sudah habis, maka dia sholat ketika dia terbangun dan tidak disebut sebagai qadha, ya tidak disebut sebagai qadha. Dia sholat ketika dia terbangun, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah terlambat sholat, ya karena sibuk memerangi musuh. Dan juga disebutkan juga bahwa ya pernah juga melaksanakan sholat di luar waktu sholat karena sebab-sebab yang syar'i. Ya, jadi demikian. Jadi berbeda dengan qadha. Kalau qadha seperti berpuasa, ya dia meninggalkan, kemudian dia mengqadhanya di lain waktu. Ya, adapun sholat hanya saat itu saja. Saat itu saja ketika dia terbangun dan tidak jauh jarak waktu sholatnya, kemudian dia langsung sholat. Ya, dan tidak digabungkan, ya tidak misalnya seseorang terlambat sholat subuh jam 7 baru bangun, ya maka dia segera sholat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditunda nanti digabung dengan zuhur, tidak, tapi saat terbangun, ya. Tapi bukan berarti kita meremehkan dan tidak berusaha untuk bangun. Kita berusaha untuk bangun, kita pasang alarm, kita segala macam, tetapi karena kondisi, ya yang sangat melelahkan di luar kendali kita, kondisi kita, maka kita sholat ketika terbangun dan tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak perlu mengqadha yang sudah lewat. Ya, sebagian orang ada yang berpemahaman, saya 30 tahun tidak sholat, apakah dia akan sholat ya sebanyak rakaat selama 30 tahun? Tentu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, masih dalam program kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, karena terdapat gangguan teknis, maka kami sampaikan permohonan maaf untuk kajian di sesi pagi menjelang siang hari ini tidak bisa kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa kembali menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat hafizahullahu taala. Maka sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.